Ya, baik ya, selamat pagi buat kawan-kawan semua. Jadi hari ini kami diundang ya oleh para senior-senior dari Universitas DKI ini. Beliau adalah pakar-pakar ya, pejabat-pejabat eselon 1 dan eselon 2, mantan, dan juga mereka memiliki pengalaman yang begitu banyak, lebih dari 40 tahun ya. Dan ini kita sangat senang sekali diundang karena mereka memberikan banyak masukan bagi kami untuk pengembangan DKI Jakarta. Jadi kalau boleh nanti sering-sering Pak. Kalau perlu nanti kita buat yang namanya Dewan Penasehat Gubernur ya, sehingga tadi pengalaman dan ilmu yang banyak ini tidak sia-sia ya, bisa disampaikan kepada kami ya sebagai masukan, sebagai penyeimbang juga ya untuk kebijakan-kebijakan nanti yang akan kita lakukan. Tadi kita juga membahas mengenai bagaimana lompatan-lompatan itu bisa terjadi untuk akselerasi kemajuan di DKI Jakarta, dan lompatan itu tadi bisa dimungkinkan ya dengan teknologi ya, yaitu sekarang kita kan berada dalam era digital ya, konsep digitalisasi ya, dan semua yang kita miliki saat ini ya, ini kita ingin sempurnakan ya, dan untuk bisa aplikasi dan juga masyarakat bisa mengakses aplikasi tersebut tentunya membutuhkan konektivitas, membutuhkan infrastruktur ya. Dan sekarang ini kesenjangan digital menjadi suatu momok ya. Untuk itu kita menginginkan semua rumah bisa terkoneksi internet minimal 100 Mbps, dan kita sudah buat kajian, kita akan menggratiskan itu ya. Tentunya tadi bekerja sama dengan swasta. Dan kalau semua sudah tadi terkoneksi dengan internet ya, maka masyarakat bisa melakukan berbagai upaya, mulai dari hal misalnya bekerja, berusaha ya, belajar, bahkan juga belanja, berekreasi, itu bisa dari rumah ya. Dan kalau apapun bisa dilakukan dari rumah, ini juga bisa mengurangi kemacetan, mengurangi polusi udara ya, dan lain-lain. Kemudian kita juga 4 hal ya yang bisa memungkinkan ini. Jadi kita harus memiliki perangkat, jaringan, platform, dan aplikasi ya. Aplikasi ini kita akan sempurnakan Jaki ya, dengan super apps yang ada. Jadi konsep proaktif yang kita ingin lakukan ya di berbagai sektor, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, keuangan, kemudian juga logistik ya, dan lain-lain sektor yang menyentuh ya. Kemudian untuk bagaimana untuk kita bisa menjangkau masyarakat banyak ya. Untuk menjangkau itu kita ada yang namanya penguatan RT RW ya. Jadi bagaimana mereka bisa terbangun community center ya. Kalau tadi RT itu jumlah kakaknya tidak begitu besar, maka kita melihat RW ini bisa menjadi suatu kekuatan ya. Jadi di sana masyarakat bisa terhubung ya ke community center ini untuk misalnya mencari pekerjaan, kemudian mengembangkan bakat mereka dari seni tari atau olahraga dan lain-lain, atau mereka mau memberikan aspirasinya ke community center. Nanti kita akan menyapa mereka ya. Tentunya apabila ini semua sudah terkoneksi ya, kita jadi jauh lebih mudah, jauh lebih cepat. Jadi layanan publik juga jauh lebih mudah. Tadi kita sudah sampaikan secara lebih detail di dalam acara tadi. Soal kemacetan kan tadi sempat disinggung, ya kan pertumbuhan kendaraan 10% hampir tiap tahun. Nah ini kalau dari pasangan keluar dari ini melihatnya apakah memang sudah seharusnya ada pengaturan soal pertumbuhan pembelian kendaraan atau memang tetap dibiarkan saja gitu Pak? Ya.
jadi itu memang sudah menjadi perhatian kami, ya. Tapi pada intinya ya bahwa dengan konsep digitalisasi ini, ya, yang tadinya orang berpergian, ya, nah ini kan bisa dikurangi, ya. Dan dengan dikurangi ini diharapkan ini juga bisa menjadi faktor pengurang kemacetan di jalan, ya. Tapi memang kita sudah punya program-program yang fisik mengenai itu. Tapi saya ingin meng-highlight, ya, bahwa menekankan bahwa digitalisasi ini bisa meningkatkan perekonomian, ya, bisa meningkatkan GDP, ya. Tetapi dengan biaya yang seminimal mungkin, bisa meningkatkan lapangan kerja, bahkan bisa meningkatkan harapan hidup orang banyak, ya. Tadi saya sampaikan misalnya salah satunya di sektor kesehatan, bagaimana preventive treatment atau preventive medicine ini bisa mengurangi cost yang besar dari kalau orang itu sudah sakit, ya, kuratif, ya, biayanya jauh lebih mahal. Tapi juga ada hal yang sangat penting. Digital ini punya dua sisi, ya. Ada sisi baik, ada sisi buruknya, ya. Sisi buruknya kalau budaya luar ini masuk, ya kita tahu ya budaya luar lebih ke arah ke, ya, konsep-konsep individualis, ya, hedonis, kemudian juga tolak ukur materi sebagai tingkat kesuksesan, ya. Sekarang kan tingkat kesuksesan dilihat dari harta, dilihat dari jabatan. Orang punya jabatan lebih tinggi dia lebih sukses, orang yang lebih terkenal dia lebih sukses. Tetapi konsep gotong royong menjadi hilang, ya. Maka dari itu kalau misalnya tadi community center ini bisa dimanfaatkan untuk membuat konten sebanyak mungkin, ya, konten-konten seni, ya, apapun bentuknya. Nah ini bisa nanti konten ini merambah ke global, ya. Jadi adab kita gotong royong dan lain-lain ini bisa merambah ke global. Jadi orang bisa melihat kita, kalau itu nilainya baik, mereka bisa mengikuti kita. Bukan kita yang mengikuti budaya mereka. Itu ada di RW, Pak? Iya, di RW, betul. Jadi konsep think globally, act locally, kita akan balik. Bagaimana kita bisa think locally, ya, tetapi kita akan act globally. Artinya kita berpikir lokal, tetapi kita akan merambah global, ya, untuk mengekspor atau menyampaikan budaya-budaya kita yang luhur. Kita menginginkan budaya Pancasila ini bisa menjadi platform dunia. Kita menginginkan itu untuk perdamaian dunia. Karena budaya kita jauh lebih maju dibandingkan dunia luar. Tapi rencana untuk yang peningkatan 100 Mbps ini rencananya untuk kaum menengah ke bawah saja atau semua rumah ini nanti di Jakarta akan punya semua rumah. Gratis seperti Ya, itu, Pak? kita tidak ingin ada diskriminasi dari penerimaan informasi. Ya. Gratis ya, Pak? Iya, gratis. Karena kesenjangan digital ini yang kita ingin kurangi, ya. Jadi semua memiliki hak yang sama terhadap informasi. Berarti nanti anggarannya dari mana? Ya, kita akan bekerja sama dengan operator. Jadi operator ini kita minta untuk bisa menyediakan itu. Ya, tentunya nanti kita akan memberikan insentif untuk pajak, ya, pajak yang diberikan kepada operator. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.